Hai semuanya, selamat datang di channel HBS Sport TV News. Berikut ini ada kabar timnas terbaru, di antaranya, Piala Dunia U17 sudah berakhir. Bima Sakti berharap Walber Jardim dan Amar Beerkik tetap memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Piala Dunia U17 di Indonesia. Pelajaran berharga buat timnas Indonesia, kata Sintayong. Rekor timnas Indonesia masih terjaga rapi setelah Piala Dunia U17 berakhir. Sebelum kita teruskan, sebaiknya klik dulu tombol like dan subscribe ya, agar selalu dapat kabar terbaru dari kami. Kalau sudah, ayo simak baik-baik video berikut ini. Mari kita simak kabar selanjutnya. Piala Dunia U17 sudah berakhir. Bima Sakti berharap Walber Jardim dan Amar Beerkik tetap memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Telah berakhirnya pergelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Walber saat ini membela tim asal Brasil, Sao Paulo. Sementara itu, Amar sedang meniti karir di tim asal Jerman, TSG 1899 Hoffenheim U17. Pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti masih memikirkan nasib anak buahnya usai gelaran tersebut. Seperti halnya Walber Jardim dan Amar Beerkik, Bima Sakti mendorong kedua pemainnya itu untuk naik membela timnas Indonesia U19. Selain itu, Bima Sakti juga menilai ada sejumlah pemain timnas Indonesia U17 yang bisa diproyeksikan bermain di timnas Indonesia U19. Ya, kemungkinan besar akan naik ke timnas Indonesia U19, dan mungkin akan nambah lagi, kata Bima Sakti. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan Chow Damanik juga bisa berpeluang memperkuat timnas Indonesia U17. Hal itu jika pemain tersebut sudah merampungkan proses naturalisasinya. Apakah Walber dan Amar Beerkik masih mau memperkuat timnas Indonesia lagi? Seperti harapan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Coba berikan komentar Anda. Setelah Walber dan Amar Beerkik yang sudah ikut memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Mari kita simak kabar selanjutnya. Piala Dunia U17 di Indonesia, pelajaran berharga buat timnas Indonesia, kata Sintayong. Pergelaran Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia, ada nilai positif yang bisa diambil. Yang kita harapkan, kita bukan sekedar menonton dan menyaksikan saja. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ingin para pemain timnas Indonesia harus lebih sering menonton laga sepak bola luar negeri, seperti Piala Asia dan Piala Dunia U17 2023 yang sudah berlangsung. Hal itu disampaikan Sintayong setelah pergelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung di beberapa kota, di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Mulai tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023, Sintayong menilai bahwa pertandingan tersebut memberikan pelajaran dan membantu para pemain Indonesia untuk lebih berkembang. Jujur, bukan saya yang seharusnya menonton laga-laga ini, tetapi mereka yang bermain di lapangan, ucap Sintayong. Namun, pemain-pemain timnas Indonesia saat ini memang tidak begitu banyak yang menonton laga-laga sepak bola luar negeri. Jadi sangat disayangkan, ujar Sintayong. Saya juga menginginkan sepak bola Indonesia maju dan berkembang. Tutur Sintayong menambahkan, gimana nih, teman-teman? Apakah yang disampaikan Sintayong sama dengan pendapat Anda? Ayo berikan tanggapannya di kolom komentar. Mari kita simak kabarnya selanjutnya. Rekor timnas Indonesia masih terjaga rapi setelah Piala Dunia U17 berakhir. Setelah usainya pertandingan final Piala Dunia U17 antara Jerman U17 melawan Prancis U17 di Stadion Manahan Solo. Piala Dunia U17 edisi 2023 pun resmi berakhir. Pada final tersebut, Jerman U17 sukses menjadi juara Piala Dunia U17 2023 dengan cara memenangi laga dengan adu penalti. Di balik selesainya pergelaran Piala Dunia U17 ini, namun ternyata rekor timnas Indonesia sebagai tuan rumah tetap tak tergoyahkan dan masih terjaga dengan manis. Karena kita tahu Indonesia U17 tak mampu lolos dari fase grup, tentu saja rekor tersebut tidak berkaitan dengan prestasi, melainkan terkait dengan jumlah kehadiran penonton ke stadion. Dilihat dari match report yang dirilis oleh FIFA.com, tanggal 2 Desember tahun 2023.
Jumlah penonton laga final antara Jerman versus Prancis U17 adalah sebanyak 13.037 pasang mata. Jumlah tersebut terpaut sekitar 1.000 penonton dari laga antara Argentina versus Mali U17 yang ditonton oleh 10.901 kepala. Tentu saja jumlah tersebut masih kalah jauh dengan jumlah penonton yang hadir ketika Indonesia berlaga. Indonesia yang tergabung di grup A, memainkan 3 laga mereka melawan Ekuador, Maroko dan Panama di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Timnas Indonesia masih memuncaki perolehan penonton terbanyak sejumlah 30.583 pasang mata saat melawan Ekuador, dan 26.454 ketika bertarung lawan Maroko, dan yang terendah saat melawan Panama di angka 17.239 pasang mata. Jumlah tersebut bahkan masih lebih banyak dari penonton yang hadir ketika tim-tim kelas dunia. Gimana nih teman-teman? Apakah dari rekor ini Timnas Indonesia masih resmi menjaga rekornya dengan rapi? Ayo tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Apakah cerita yang dapat kita petik dari pergelaran Piala Dunia U17 2023 di Indonesia? Ayo berikan tanggapan Anda. Demikian kabar Timnas hari ini. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan salam olahraga.